Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudaraku kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, segala pujian, kuasa dan kemuliaan hanya layak bagimu saja. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu yang baru. Taburkanlah benih itu dalam hati kami ya Bapa, agar bertumbuh dan berkembang, serta menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam perumpamaan anak yang hilang, Tuhan Yesus menggambarkan tentang seorang bapa yang memiliki kasih tak bersyarat. Kasih tak bersyarat tidak pernah berdasarkan kelayakan seseorang untuk menerima kasih. Kasih tak bersyarat adalah suatu tindakan dari kemauan. Kenyataannya, setiap orang membutuhkan kasih tak bersyarat dari orang lain. Tetapi sayangnya terlalu sedikit orang yang memberikan kasih tak bersyarat itu. Nah, ada 5 pelajaran tentang kasih tak bersyarat yang bisa kita dapat dari cerita anak yang hilang. Pelajaran kasih tak bersyarat yang pertama adalah penerimaan. Di dalam Lukas 15 ayat 20 berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Bapa yang penuh kasih itu berlari menghampiri anaknya saat melihat dia. Gerakan menghampiri orang lain adalah tanda penerimaan. Bapaknya tidak menunggu untuk melihat seperti apa rupa sang anak atau apa yang akan dikatakan anaknya. Dia berlari menghampiri, tidak peduli bagaimana kondisi anaknya. Kasihnya adalah kasih tak bersyarat yang diekspresikan dengan penerimaan tanpa syarat. Tuhan selalu bersikap menerima terhadap anak-anaknya. Kapanpun kita siap datang berpaling kepadanya, Ia siap menerima kita dan Ia menerima kita apa adanya. Pelajaran kasih tak bersyarat yang kedua adalah sentuhan. Dalam ayat Alkitab yang kita baca sebelumnya, Bapa yang penuh kasih itu berlari lalu merangkul dan mencium anaknya. Anak laki-laki itu telah pergi, dan bukan hanya itu, ia juga telah menyia-nyiakan semua warisannya. Anak itu telah menjalani kehidupan berdosa yang sia-sia, dan dari sudut pandang orang Yahudi, anak itu najis, orang berdosa. Menyentuh orang yang najis juga membuat seseorang menjadi najis, dan dia harus dipisahkan dari orang benar sampai dia menjalani ritual tertentu untuk penyucian. Bapa yang penuh kasih itu rela menjadi najis. Dia rela menyentuh anaknya, bahkan jika itu berarti dia akan dipisahkan sementara dari lingkungannya. Bapa Sorgawi kita menyentuh semua umat manusia dalam mengutus anaknya Tuhan Yesus ke bumi ini. Tuhan Yesus berbaur dengan orang-orang berdosa. Dia berjalan di mana kita berjalan,
dan melakukan hal-hal yang kita lakukan sebagai manusia. Dia benar-benar menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus sepenuhnya manusia, meskipun Dia juga sepenuhnya ilahi. Pelajaran kasih tak bersyarat yang ketiga adalah waktu. Lukas 15 ayat 21 mengatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Bapa yang penuh kasih itu meluangkan waktu untuk mendengar apa yang dikatakan anaknya. Tidak ada hal yang lebih penting baginya saat itu selain bersama anaknya. Kemudian Bapa itu memerintahkan agar persiapan dimulai untuk perayaan. Perayaan demikian dalam budaya tersebut pada masa itu bisa berlangsung berhari-hari. Bapa tersebut ingin menjelaskan maksudnya bahwa ia ingin meluangkan waktu bersama anaknya. Bapa Sorgawi kita ada bagi kita setiap saat. Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan doa kita. Dia tidak pernah disibukkan dengan masalah lain sampai-sampai dia menolak kehadiran kita. Sebaliknya, dia senang memiliki persekutuan yang dekat dan intim dengan kita. Kapanpun kita bersedia untuk menghabiskan waktu dengannya, ia bersedia untuk menghabiskan waktu bersama kita. Pelajaran kasih tak bersyarat yang keempat adalah pemberian. Di dalam Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Bapa yang penuh kasih itu memberikan pemberian-pemberian kepada anaknya, yaitu sandal, cincin, dan jubah. Masing-masing pemberian merupakan tanda khusus bahwa anaknya telah kembali menjadi anggota keluarga seutuhnya. Bapa Sorgawi juga memberikan pemberian-pemberian yang baik. Motif Tuhan dalam memberi kepada kita tidak pernah bersifat manipulatif, melainkan bermotif kasih tak bersyarat. Pemberian tidak perlu mahal, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Pemberian hanya perlu datang dari hati yang tulus. Pelajaran kasih tak bersyarat yang kelima adalah kata-kata penyemangat. Lukas 15 ayat 24 berkata, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Mungkin kata dorongan terbesar yang diberikan Bapa yang penuh kasih itu kepada anaknya adalah panggilan anak. Sang Bapa menggambarkan hubungan mereka dengan istilah yang pasti sangat membesarkan hati anak laki-laki itu. Ia menyebut anaknya hidup dan ditemukan. Sungguh kata-kata yang indah bagi anaknya, bahwa ia diakui dan diinginkan. Ia punya tempat, peran, masa depan, dan posisi. Bapa Sorgawi selalu mengucapkan kata-kata penghiburan kepada kita. Dia memberitahu bahwa kita adalah anaknya, kesukaannya, kekasihnya. Bapa Sorgawi juga percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Dia mempercayai kita untuk memakai kemampuan yang telah Dia berikan bagi kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini mengenai kasih tak bersyarat. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami memanggil-Mu Bapa. Kami merasakan penerimaan-Mu yang tanpa syarat dan pemberian-pemberian-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa,
karena saat ini kami telah memiliki keluarga sorgawi, Bapa yang begitu mengasihi kami. Setelah mendengarkan firman-Mu pagi ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.